Kami akan membahasnya bersama Komisioner Komisi Kejaksaan, Kaspodin Nor. Pak Kaspodin, terima kasih bergabung bersama kami. Ya, terima kasih. Apa yang salah dengan jaksa kita, Pak? Ya, sebetulnya kalau soal salah, ya memang perbuatan itu adalah sebuah kesalahan. Perbuatan melawan hukum. Ya, kesalahan yang tentunya kalau dalam kasus yang menyangkut jaksa Supri itu adalah memang kalau itu benar adalah suatu perbuatan melanggar hukum, suatu perbuatan tindak pidana. Dia tuh jaksa, Pak, dia pasti lebih tahu dong apa yang dilakukan bahwa itu memang melawan hukum kan? Persoalan dia tahu pelanggaran hukum atau tidak itu kembali kepada manusia itu. Apakah dia mampu menjadi orang yang baik atau orang yang sebaliknya. Itu terjadi pada setiap orang. Nah, cuma yang jadi persoalan ini adalah terjadi pada seorang jaksa yang mungkin masyarakat menganggap kenapa dia seharusnya yang tahu hukum tapi dia melanggar hukum kan gitu. Nah, ini lagi-lagi kita lihat pada persoalan-persoalan yang menjadi kenapa dia lakukan perbuatan itu. Iya, artinya Pak Kasbudin, kalau Anda menggarisbawahi statement dari Kapus Penkum tadi bahwa ini adalah perbuatan oknum, Anda setuju ini oknum? Ya, kalau dibilang oknum, betul oknum. Karena kan tidak semua jaksa melakukan itu. Betul. Tapi kenapa setiap ada kejadian seperti ini, kita selalu kami hitamkan oknum ya? Padahal kan kalau bicara institusi, kan harus institusi punya kriteria orang-orang yang layak menjadi jaksa dengan ketentuan dasar seperti ini. Kok ya bisa melanggar seperti itu juga, baru kita jadikan dia oknum. Ini pimpinan seperti apa nih bertanggung jawab? Ya, kalau dalam kasus Jaksa Supri ini kan mereka sudah proses regenerasi yang cukup lama, ya, bukan pada saat yang sekarang. Ini adalah suatu kriteria yang menurut saya ini memang tidak pantas untuk dijadikan seorang jaksa gitu kan. Oleh karena itu ke depan. Tapi dia sudah jadi jaksa, Pak. Ya, ini yang jadi persoalan kan. Ini masalah rekrutmen. Ketika rekrutmen mereka itu kan mungkin belum tercemar, belum ada melakukan seperti perbuatan ini, dan keadaan manusia, sifat manusia itu kadang bisa berubah kan. Ketika dulunya baik, kemudian dia menjadi tidak baik, itu bisa saja terjadi. Nah, ini mungkin yang terjadi saat ini, mereka ada satu perubahan jati diri yang kemudian mungkin tidak tahan untuk menahan godaan-godaan yang harusnya tidak dia lakukan. Ya, oke. Ini kalau kita melihat riwayat karir dari Jaksa M. Supri sendiri, kan yang bersangkutan adalah orang yang melalui karirnya itu betul-betul asli orang kejaksaan. Nah, artinya kalau kita melihat karirnya, nanti kami akan juga tampilkan Pak Kaspodin mengenai karir beliau. Sempat jadi Kepala Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jambi, ya, anggota Satgas Jampitsus, ini yang paling penting gitu kan. Kemudian Kepala Seksi Ekonomi Moneter Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur. Nah, kalau urusan-urusan seperti ini kan dia harusnya lebih tahu gitu. Atau justru karena dia lebih tahu, jadi dia berusaha untuk ngakalin. Ya, ini yang sangat kita sayangkan. Mestinya mereka semakin tinggi, semakin banyak pengalaman, semakin banyak pengetahuan, itu harusnya semakin dia harus menahan diri. Tapi atau mungkin sebaliknya, akhirnya mereka semakin tahu, dia merasa mempunyai peluang untuk itu. Itu bisa saja terjadi. Nah, ini yang mungkin kita bentuk suatu pengawasan kepada setiap jaksa yang lebih baik gitu ya, supaya orang itu terus terjaga sifat baiknya itu jangan berubah gitu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Pak, ini kan kita tidak bisa harus selalu menyalahkan mental orang per orang atau oknum. Artinya ketika ada kasus kita akan kembali menyalahkan pada itu tergantung pada oknum, mentality oknum itu. Harusnya justru mentality itu yang harus dijaga kan ketika dia dalam kesatuannya. Bagaimana Anda melihat soal ini? Ya, kalau instansi kejaksaan jelas dia melakukan tindakan yang tegas. Kalau memang dia telah melakukan perbuatan tercela, jelas ada satu ketentuan yang harus dijatuhkan padanya. Apalagi tertangkap tangan. Ya, apalagi tertangkap tangan. Itu sudah jelas kok bahwa dalam perbuatan yang seperti ini itu memang harus diberhentikan. Itu sudah, dan kabarnya memang Jaksa Agung sudah menyatakan bahwa dia dinonaktifkan. Karena kenapa tidak dilakukan langsung dinyatakan berhenti karena dalam proses peradilan. Betul. Berapa sih Pak gaji seorang jaksa kalau di daerah seperti ini? Ya, itu tergantung golongan. Golongan. Untuk jadi kepala kejaksaan negeri golongan apa itu Pak? Ya, ini yang golongan itu tentunya sesuai dengan apa
eselon yang mereka ya. Ya, ini ada eselon 2, eselon 3 dan yang selanjutnya. Kalau yang bersangkutan sendiri menurut Anda Pak, apakah memang sudah cukup memadai jabatannya, kemudian profesinya dan gajinya? Ya, kalau saya lagi-lagi kalau berbicara eselon, ini sekarang kita ambil secara umum ya. Kalau bicara gaji, kita melihat seorang jaksa kan syarat menjadi seorang jaksa kan harus sarjana hukum atau S1. Iya, S1. Seorang hakim juga S1 juga sarjana hukum. Masalahnya sama-sama S1 tapi gajinya beda, Pak. Nah, sama-sama S1 gajinya beda. Kemudian pekerjaannya sangat berbeda juga. Betul. Hakim gajinya lebih tinggi sampai yang pertama itu sekarang ini Menkumham Dirjen Peradilan saya dengar dia sudah menaikkan gaji hakim sekitar 24 juta. Iya, 24 juta ya. Itu yang gajinya terendah ya. Belum lagi nanti kepalanya. Iya, kalau jaksa nggak sampai seperti itu, bahkan 5 jutaan sampai gitu. Nah, kesenjangannya tinggi sekali, selalu Pak. tinggi. Padahal pekerjaannya mereka itu dia sudah melakukan dari tahap penyidikan, kemudian sampai pra penuntutan, kemudian sampai eksekusi, sampai mengawal tahanan dan segala macam. Itu di tahap peradilan, baik tahap pengadilan tingkat pertama, kedua, ketiga, dia selalu masih bekerja. Ketika hakim sudah berhenti menyelesaikan pekerjaannya di tingkat pertama, dia masih terus. Artinya beban kerjanya lebih besar dibanding hakim. Kalau dia berbasis kompetensi tentunya harus dipertimbangkan. Pak Kaspudin, memang tidak layak kalau kita membandingkan antara gaji hakim dengan gaji jaksa. Dan lebih tidak fair lagi kalau saya mengatakan bahwa sudah dapat gaji 5 juta, apakah itu menjadi alasan untuk mereka melakukan tindakan kreatif seperti kasus Kepala Kejaksaan Negeri Praia ini, Pak? Ya, kalau menurut saya perbuatan tercela ini tidak kita anggap suatu pembenaran karena gaji kecil gitu ya. Ketika dia masuk sebagai seorang jaksa, mereka adalah abdi negara, ya. Mereka harus benar-benar boleh katakan berjuang demi negara ini. Tapi ada yang perlu kita cermati ya soal masalah keadilan ya. Kita kan kalau berbicara keadilan tentunya kan jangan terlalu juga kita menjolimi orang kan gitu ya. Harus sesuai lah paling tidak ya. Ini yang saya juga harus menyatakan bahwa semestinya apa beda seorang jaksa dengan hakim. Hakim juga bertanggung jawab sama Tuhan dan kita semua bertanggung jawab sama Tuhan. Kalau soal bertanggung jawab sama jangan-jangan Tuhannya beda, jadi gajinya beda, Pak. Ya, itu menurut saya kan ada aturan-aturan yang benar kan. Nah, soal tugas ini sama-sama dalam hal penegakan hukum. Dan kalau kita dilihat tugas dan tanggung jawabnya itu tadi yang saya sudah jelaskan. Mereka dari tingkat penyidikan, pra penuntutan. Artinya pekerjaan itu ketika ditangkan kepolisian, mereka sudah memberikan sudah mempunyai kewajiban untuk memberikan petunjuk-petunjuk terhadap penyidikan oleh kepolisian. Apalagi dia telah melakukan penanganan perkara tindak pidana khusus atau korupsi, dia sudah melakukan penyidikannya, kemudian dia melakukan penuntutan dan terus sampai dia membawa perkaranya ke pengadilan. Pak Kaspudin, apa yang membuat gaji, saya bicara soal gaji dulu Pak ya, karena ini bisa buntutnya kemana-mana nih Pak. Gaji seorang jaksa itu tak kunjung mendapatkan apresiasi dari negara. Ini kalau memang bagian dari political will pemerintah, saya khawatir jangan-jangan ini memang bagian dari upaya sistematis politik yang membuat gigi taring mereka lemah sehingga nanti tidak bisa menggigit para politisi nakal yang berkasus. Saya nggak berani mengatakan begitu. Oke, itu masalah hukum. Tapi dari kacamata itu politik ya, dari kacamata hukum Pak. Ya, kalau menurut saya kalau berbicara tugas beban kerja mestinya harus dipikirkan seperti itu. Ya, gaji berbasis kinerja. Persoalan kan tentang regulasi yang ada bahwa jaksa itu kan cuma PNS dianggapnya. PNS harus disesuaikan dengan golongan. Dia bukan PNS. Pejabat negara. Ya, bukan pejabat negara seperti hakim gitu kan. Tapi kan apa arti sebuah nama kalau menurut saya? Apapun namanya paling tidak kita lihat daripada pekerjaannya itu dan tanggung jawabnya itu. Iya, remunerasi, tunjangan atau apalah Pak. Artinya jangan sampai kesenjangan antara hakim dengan jaksa itu terlalu tinggi. Menurut saya ini harus kita pikirkan bersama ya untuk bagaimana ke depan jangan terlalu jauh lah dalam Bapak harus lebih banyak berkuar-kuar di DPR Pak. Saya sering berbicara begitu. Respon mereka seperti apa?
kembali lagi kepada suatu anggaran negara dan kemudian mekanisme yang ada. Atau jangan-jangan mereka takut nih, jangan-jangan kalau jaksanya kuat saya juga bisa kena nanti. Ya mestinya nggak boleh takut kalau negara ini harus mempunyai supremasi hukum ya. Ya harus kita sepakat bahwa supremasi hukum ini adalah yang harus kita jaga gitu ya. Saya pikir semua orang mau hukum ini ditegakkan, siapapun dia. Iya, hukum harus jadi panglima. Ya, hukum jadi panglima kan, bukan kalau orang tidak percaya dengan hukum nanti akhirnya tidak ada satu kepastian hukum. Iya. Sehingga nanti efek daripada semua ini menjadi imbasnya jadi. Nah, ini saya meminjam kata-kata Anda tadi, Pak Kaspudit. Kepastian hukum. Bicara soal kepastian hukum, kita juga punya data kasus-kasus yang dialami oleh pejabat di kejaksaan kita ya. Kita belajar dari pengalaman. Apakah data berikut ini bisa menjamin kepastian hukum ke depannya? Kita lihat grafik yang pertama berikut ini. Setelah kasus M. Subri, Kepala Kejaksaan Negeri Praia, Nusa Tenggara Barat, terkait dengan kasus tersangka suap perkara pengurusan pemesan dokumen. Ada juga nama seperti Sistoyo, Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Cibinong. Ya, ini terkait dengan terpidana kasus suap penipuan. Ada juga nama Dwi Seno Wijanarko, jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Banten, tidak jauh dari ibu kota Republik Indonesia lokasinya, menerima uang hasil pemerasan pegawai BUMN. Masih segar di ingatan kita nama Sirus Sinaga, ya, ini mantan asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait pemerasan dan merintangi penyidikan mafia hukum. Dan Urip Trigunawan, nih Pak, Ketua Tim Pemeriksa Kasus BLBI, terpidana suap kasus BLBI. Ini kalau dari 5 nama ini harusnya kita bisa belajar dong Pak, agar supremasi hukum itu bisa menjadi panglima. Iya, pada dasarnya kan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa dalam satu perbuatan tercela maupun profesionalismenya itu ada sanksi kan. Sanksinya itu sama dengan masyarakat biasa, ketika dia terbukti pidana dia dihukum, bahkan hukumannya juga cukup besar ya, termasuk Urip Gunawan itu beberapa tahun cukup besar ya kan. Nah, ini sebetulnya upaya untuk penegakan hukum sudah dilaksanakan gitu. Cuma lagi-lagi kok muncul lagi seperti ini. Indikatornya apa Pak? Artinya ketika upaya itu dilaksanakan, skala penilaian, kemudian evaluasi dan monitoringnya bentuknya seperti apa, sehingga kita bisa mengatakan, oke, memang masih ada kasus, tapi sebenarnya ada kemajuan yang ditampakkan dari upaya pencegahan. Ya sekarang kan sudah lebih transparan, Kejaksaan Agung tidak segan-segan melakukan tindakan sanksi yang diputuskan gitu, dan mereka memberikan kesempatan kepada penegak hukum lain untuk memprosesnya. Semacam Sirus Sinaga diproses oleh kepolisian. Dan ini sekarang KPK silahkan ya. Silahkan, tidak ada intervensi kelihatannya. Upaya bersih-bersih itu dimulai dari dalam. Dan memang bahkan ada ada kabar yang baik ini, bahwa dalam hal pengawasan ini diberikan juga tugas tambahan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara yang seperti ini. Bahkan dia bisa melakukan eksaminasi terhadap kasus-kasus yang sudah ditangani ternyata menyimpang gitu. Ini ada satu kemajuan. Pak Kaspudin, Komisi Kejaksaan sendiri apakah mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan preventif sehingga kasus-kasus seperti ini tidak akan menjadi presiden ke depannya terulang kembali? Ya, diberikan dalam arti kan kita memberikan suatu warning pada mereka ya kan, bahwa ini tidak boleh seperti ini, dan kita memberikan rekomendasi yang keras. Itu ke Jaksa Agung? Ya karena prosesnya kita kan tidak bisa melakukan eksekusi. Betul. Kan, akhirnya kita berikan rekomendasi kepada Jaksa Agung, dan ke Jaksa Agung ya harus merespon apa yang kita berikan rekomendasi tersebut. Dan kalau saya duduk di Komisi Kejaksaan ini dari 2011. Dari 2011 laporan begitu tahun 2012 ada suatu ulang tahun ya Kejaksaan, mereka banyak sekali jaksa yang dihukum sampai 300. Kemudian 2013 berkurang menjadi 80. Ya, dan 2014 belum masuk, mudah-mudahan sedikit, baru cuma ini. Mudah-mudahan berkurangnya ini bukan karena kasusnya tidak terkuak ya Pak ya? Ya, saya rasa lebih bagus, lebih baik sekarang dari ketimbang masa lalu, karena sekarang sistem pengawasan kan sudah di mana-mana, termasuk KPK, termasuk Komisi Kejaksaan, dan banyak pengawasan terhadap itu. Saya rasa ini keberhasilan juga dari pengawasan, dan Komisi Kejaksaan juga melakukan MOU dengan KPK terhadap pemberantasan korupsi. Baik Pak, yang penting ini sekarang kira-kira kata kuncinya apa? Apakah memang harus melalui political will dengan jalur politik ke DPR kah, atau pemerintah melakukan pressure seperti apa, atau dengan cara lain yang bisa dilakukan? Ya, pertama kita harus
ini kan beban kerja daripada jaksa itu seperti apa, itu harus kita bandingkan dengan penegak hukum lainnya ya, jangan terlalu jauh gitu. Ini dicarikan solusinya. Itu yang pertama. Kemudian kita lakukan suatu pengawasan yang lebih, yang kita berikan baik internal ataupun publik mengawasi. Iya, jadi bila perlu pengawasannya di mana-mana, dan masyarakat memang harus terlibat gitu ya. Kalau ada jaksa yang seperti itu harus segera melapor. Ini kan jangan-jangan masyarakatnya sendiri yang masyarakatnya menikmati, bahkan ada suatu kepentingan memberikan godaan-godaan terhadap jaksa yang mungkin imannya kurang kuat. Mereka jadi melakukan ini. Artinya kalau kita melakukan pembenahan seluruhnya, masyarakat harus menyadari bahwa ini tidak baik gitu ya. Jaksa juga harus sadar bahwa dia sebagai penegak hukum harus memberikan contoh, dan jangan lupa dia punya klub kejaksaan. Ketika dia mencoreng dia berbuat salah, maka tercorenglah lembaga kejaksaan. Mudah-mudahan Hari Bakti atau Hari Adiaksa ke depannya angkanya makin berkurang, Pak ya. Betul, baik, Pak Kasbudi, terima kasih bersama kami. Sampai ketemu lagi, Pak. Kami akan membahasnya bersama juru bicara KPK Johan Budi. Bang Johan, terima kasih bergabung bersama kami di Prime Time. Bang Johan, bagaimana perkembangan kasus Praya ini? Ya, jadi perkembangan terakhir selain kita melakukan penggeledahan di rumah tersangka LAR, juga kita melakukan permintaan cegah ke imigrasi terhadap 5 orang, masing-masing satu dari pengusaha, kemudian satu jaksa, dan kemudian 3 hakim ya di Pengadilan Negeri Praya. Jaksanya juga di Kejaksaan Negeri Praya. Jadi itu perkembangan terakhir ya. Ya, Bang Johan, ini terkait dengan pihak-pihak yang dicekal ke luar negeri, bagaimana kaitan antara kasus jaksa Subri ini terkait dengan misalnya nih nama Bambang Wiratmaji Soeharto yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Bapilu Partai Hanura nih, Pak? Ya, memang ada Pak Bambang W. Soeharto, ya. Kemudian ada Jaksa Supriyanto, kemudian juga ada 3 hakim ya. Masing-masing ini rencananya memang akan diperiksa sebagai saksi. Nah, kenapa dicegah? Maksud dan tujuan pencegahan sebenarnya adalah sewaktu-waktu mereka diperiksa di KPK, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri. Tentu ini kepentingan penyidikan. Nah, apa kaitannya? Tentu ini sudah menyangkut materi ya. Saya sendiri belum diberikan informasi mengenai keterkaitan masing-masing pihak yang dicegah. Tapi maksud dan tujuan pencegahan sebenarnya adalah agar sewaktu-waktu yang bersangkutan ya diperiksa di KPK, yang bersangkutan tidak sedang bepergian ke luar negeri gitu. Ya, Bang Johan, ini kalau melihat nama-nama yang dicekal ini kan, kalau saya kaitkan dengan jumlah uang yang ditemukan saat operasi tangkap tangan itu yang 16.400 US dollar dan 23 juta rupiah, ini kayaknya masih kurang besar ini. Apakah memang ada kaitannya dengan ada bukti-bukti baru mungkin atau mengarah kepada dana uang yang lebih besar terkait dengan nama-nama yang dicekal itu? Ya, kalau nama-nama yang dicegah tadi, maksud dan tujuannya tadi ya seperti saya sampaikan. Tetapi kalau soal uang, memang KPK memperoleh informasi yang masih perlu didalami ya, bahwa penyerahan yang kemarin itu hari Sabtu 14 Desember di sebuah hotel itu bukan kali pertama ya, dilakukan. Jadi sebelumnya ada transaksi-transaksi yang ini sedang didalami oleh KPK, termasuk apakah uang yang kemarin itu sejatinya diperuntukkan hanya untuk SUB, ataukah ada pihak-pihak lain yang sebenarnya juga akan diberi atau diterima oleh pihak-pihak lain itu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kita arahkan juga kepada dari sisi pemberi ya. Apakah pemberi hanya LAR ataukah ada pihak-pihak lain yang terlibat? Tentu ini pengembangan sedang dilakukan, dan dasarnya tentu adalah apakah nanti ada bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik KPK berkaitan dengan kasus yang di Praya ini. Bang Johan, apakah sudah confirm Lusita Ani Razak itu sebagai perantara saja atau memang murni sebagai pemberi suap dalam kasus ini?
Kalau dari konstruksi kasusnya sih dia diduga pemberi ya. Dan si LAR ini kan salah satu pengusaha juga gitu yang berkaitan dengan sengketa tanah di kawasan Senggigi ya, di kawasan Lombok Tengah. Ya, baik, Bang Johan masih bersama kami. Ada satu hal yang menjadi garis bawah dari diskusi kita, yaitu kalau kita mengingat nama-nama seperti Sirus Sinaga, kemudian Urip Trigunawan dan sebagainya, terkait dengan modus yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan seperti ini. Apakah memang ada kesamaan modus yang dilakukan terkait dengan kasus terakhir M. Subri itu sendiri, Bang Johan? Kalau yang ditangani oleh KPK ada beberapa modus ya terkait dengan tindak pidana korupsi, ya, yaitu pemerasan dari pihak penegak hukumnya yang aktif. Yang kedua suap, ya. Ini yang paling banyak yang suap ya. Nah, kalau yang terjadi di Praia, saya kira ini sudah ada kesepakatan bersama antara pengusaha dengan jasanya itu. Jadi ini yang sedang ditelusuri bagaimana konstruksi kasusnya berkaitan dengan siapa saja, kemudian pihak-pihak mana yang terlibat, ini sedang didalami oleh KPK. Tetapi modus operandi saya kira hanya ada dua. Yang pertama pemerasan dan suap. Bang Johan, kalau pernyataan mengenai keanehan dalam kasus ini yang katanya dari kasus tersebut perdata tiba-tiba lari ke pidana, bagaimana Anda mengomentari soal ini, Pak? Ya memang awalnya ini sengketa ya, kemudian ada tuduhan dokumen palsu, lalu masuklah ke ranah pidana umum. Ya. Dan ini kemudian diproses dari penyidikan kemudian ke penuntutan. Dan informasi kemudian diperoleh KPK bahwa ada upaya untuk memberikan sesuatu ya kepada jaksa SUB ini dalam konteks untuk pengurusan perkara di tingkat penuntutan itu. Nah, inilah kemudian dikembangkan oleh KPK dan pada hari Sabtu yang lalu sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah keduanya dilakukan penangkapan. Ya, Bang Johan, apakah ini merupakan pemberian yang diminta oleh Jaksa M. Subri atau inisiatif diberikan sendiri oleh Lusita Anirasak terkait dengan kasus yang ingin diurusinya? Jadi ini masih dikembangkan ya, Don. Jadi tapi yang kalau dari konstruksi perkaranya Pak, bisa dikatakan bahwa ada pemberi dan ada penerima. Ya. Artinya dugaan yang disangkakan itu pasal 5, kemudian pasal 13 untuk pemberi, kemudian juga ada pasal 11, pasal 12 untuk penerima. Jadi ini ada serah terima ya, artinya dugaan terjadinya upaya penyuapan. Bang Johan, terkait dengan dugaan adanya pelaku yang terlibat dari luar institusi kejaksaan sendiri, yang mana nih maksudnya nih? Bukan, ini masih dikembangkan ya. Tentu dasarnya adalah sejauh mana bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik, apakah ada pihak lain yang terlibat ya. Apakah itu di pihak jaksa ataukah di pihak yang lain ya. Bisa juga kan, tidak hanya di pihak kejaksaan misalnya atau pihak jaksa, tapi bisa juga pihak dari pengusahanya misalnya. Ini nih yang masih dikembangkan, tetapi dasarnya tentu tidak asumsi atau persepsi, tetapi bagaimana nanti dalam proses pengembangan penyidikan itu penyidik menemukan dua alat bukti yang firm ya. Perlu juga saya sampaikan bahwa ini juga dalam bentuk sinergi juga ya KPK dengan pihak Kejaksaan Agung ya. Beberapa waktu yang lalu yang dalam konferensi pers pun juga kita undang Jam Intel dan kemudian Kapus Penkum untuk bersama-sama press conference berkaitan dengan tertangkap tangannya SUB ini. Ya baik Bang Jo, saya ajak Anda untuk melihat grafik yang berikut ini merupakan statement dari Jaksa Agung Basrif Arif. Jaksa Agung mengatakan bahwa
menjadi satu pelajaran yang sangat signifikan untuk seluruh aparatur kejaksaan agar bisa seperti yang saya selalu katakan dalam perintah harian saya, bisa menjaga diri dan menjaga institusi. Itu semua saya serahkan penegakan hukumnya dengan KPK. Baik, Bang Johan, bagaimana koordinasi menyangkut kasus ini antara KPK dengan Kejaksaan Agung sendiri? Ya, jadi kemarin kita koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung ya. Jadi hari Sabtu kemarin, dan Pak Ketua KPK juga sudah mengontak Pak Jaksa Agung, dan pada endingnya ya kemarin press conference bersama ya, konferensi bersama, dan pihak Kejaksaan Agung juga menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara Jaksa SUB ini di tangan KPK. Tentu sinergi yang sudah dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan Agung ini ke depannya bisa juga ikut membantu Kejaksaan Agung dalam kaitan ikut membersihkan ya kalau ada oknum-oknum yang tidak lurus gitu. Nggak ada titipan atau muatan-muatan tertentu dari Jaksa Agung kepada Ketua KPK kan terkait kasus ini? Saya kira tidak ya, dan pembicaraan itu juga clear ya. Kemarin juga disampaikan oleh Jamintel maupun di dalam press conference ya, maupun Pak Bambang Wijayanto bahwa sepenuhnya kasus ini ditangani oleh KPK dan Kejaksaan mendukung sepenuhnya apa yang sudah dilakukan oleh KPK, dan kita sinergi terus dengan pihak Kejaksaan Agung apa yang bisa disinergikan dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi. Ya, Bang Johan, ini terkait dengan tertangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Kalau misalnya ini merupakan sebuah bagian yang kita anggap sebagai kecolongannya Kejaksaan Agung, bagaimana situasi psikologis kasus ini bisa berjalan dengan baik ketika yang seharusnya Kejaksaan Agung harus bisa melakukan tindakan preventif dengan lebih dulu menangkap misalnya aparatnya sendiri sebelum KPK melakukan upaya itu? Ya, sebenarnya antara kejaksaan, kepolisian, KPK itu dinaungi sebuah MOU ya, kerjasama dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi. Yang kedua, KPK juga punya fungsi yang disebut dengan koordinasi dan supervisi, baik kepada kejaksaan maupun pada kepolisian. Saya kira apa yang dilakukan oleh KPK dalam menangkap tangan, ketangkap tangannya Jaksa SUB itu juga bagian dari sinergi tadi ya, bagaimana masing-masing institusi bekerjasama untuk membersihkan di dalam tubuh, baik itu kejaksaan maupun nanti kalau ada KPK pun KPK juga bisa ditangani. Jadi itu bentuk sinergi. Ya, Bang Johan, ini dalam waktu dekat apa langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh KPK terkait dengan LAR dan SUB ini? Dalam waktu dekat tentu akan memeriksa saksi-saksi ya, kemudian juga memeriksa tersangka, termasuk tadi yang sudah diumumkan mengenai pencegahan itu. Tentu melengkapi berkas, dan dalam konteks ini nanti apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat, nanti kita lihat dalam proses pengembangan penyidikannya. Baik, Bang Johan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Pemirsa, demikian dialog saya dengan juru bicara KPK, Johan Budi.